Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dari jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada di bab 5, yaitu desain barang dan jasa. Di sini ada pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Berbagai pilihan strategi produk menunjang keunggulan bersaing melalui diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat. Adapun siklus hidup produk yaitu melalui fase pengenalan, fase pertumbuhan, fase kematangan, dan fase penurunan. Penciptaan produk baru melalui memahami pelanggan, perubahan ekonomis, perubahan sosiologi dan demografi, perubahan teknologi, perubahan politik dan hukum, perubahan lainnya. Pengembangan produk. Sistem pengembangan produk yaitu sebuah strategi produk yang efektif jika menghubungkan keputusan produk dengan arus kas, dinamika pasar, siklus hidup produk, tetapi juga masa depan perusahaan. Penyebaran fungsi kualitas. Penyebaran fungsi kualitas mengacu pada penentuan apa yang akan memuaskan pelanggan, manajemen keinginan pelanggan menjadi target desain. Selanjutnya, mengorganisasikan pengembangan produk. Pendekatan atas pengembangan dalam sebuah organisasi dalam departemen yang berbeda. Melalui ini, keuntungan istimewa terdapat tugas dan tanggung jawab yang tepat, sedangkan kerugiannya adalah kurangnya pemikiran ke depan. Penetapan manajer produk melalui sistem pengembangan produk dan organisasi yang terkait. Penggunaan tim dalam pengembangan tersebut. Tim tersebut dikenal sebagai tim pengembangan produk. Tim ini juga memanufakturkan dan tim perekayasaan nilai. Manufakturabilitas dan perekayasaan nilai adalah kegiatan yang memuaskan perhatian pada perbaikan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan, dan praproduksi dari pengembangan produk, yaitu mengurangi kompleksitas produk, pengurangan dampak lingkungan, standarisasi tambahan bagi komponen, perbaikan aspek fungsional produk, perbaikan desain dan keamanan pekerjaan, perbaikan kemampuan perawatan, dan menguatkan desain. Peluncuran desain produk yaitu selain pengembangan sistem dan struktur organisasi yang efektif untuk mengembangkan produk, ada beberapa pertimbangan penting bagi desain sebuah produk, yaitu melalui 6 faktor. Pertama, desain yang baik. Kedua, desain modular. 3. Desain berbantu komputer atau manufakturing berbantu komputer. Keempat, teknologi realitas virtual. Kelima, analisis nilai. Keenam, penilaian keberlanjutan atau siklus hidup. Di sini ada juga desain yang baik, yaitu produk didesain sebagai variasi kecil dalam produksi atau perakitan tidak akan memberikan dampak negatif bagi produk. Misalnya, Lucent mengembangkan sirkuit integrasi yang dapat digunakan dalam berbagai produk untuk memperkuat sinyal suara. Desain modular. Produk-produk yang didesain dalam komponen-komponen yang mudah tersegmentasi disebut sebagai desain modular atau modular design. Desain modular menawarkan fleksibilitas baik bagi produksi maupun bagi pemasaran. Desain berbantu komputer atau CAD dan manufakturing berbantu komputer atau CAM. Penggunaan komputer untuk mendesain produk dan mempersiapkan dokumentasi teknik secara interaktif. CAD menggunakan gambar 3 dimensi untuk menghemat waktu dan uang dengan mempersingkat siklus pengembangan untuk semua produk. Perluasan CAD adalah perangkat lunak desain untuk manufaktur dan perakitan yang memfokuskan pada efek dari desain dan perakitan. Slide selanjutnya yaitu teknologi realitas virtual. Realitas virtual adalah bentuk visual dari
komunikasi di mana gambar menggantikan benda real, namun tetap memungkinkan pengguna untuk merespons secara interaktif akan dari teknologi realitas virtual atau CAD. Analisis nilai. Analisis nilai memberikan peningkatan yang mengarahkan baik kepada produk yang lebih baik maupun produk yang lebih ekonomis atau produk dengan dampak lingkungan yang sedikit. Keberlanjutan dan penilaian hidup atau LCA adalah dua cara untuk melakukan berkelanjutan, berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi selanjutnya dalam pemenuhan kebutuhan mereka. LCA adalah evaluasi formal atas dampak lingkungan sebuah produk. Selanjutnya itu rangkaian kesatuan pengembangan produk. Ada ventura bersama. Yang disebut dengan ventura bersama adalah suatu gabungan kepemikiran, biasanya hanya antara dua perusahaan untuk membuat suatu entitas baru. Ventura biasanya untuk mengeksploitasi peluang produk yang spesifik yang mungkin tidak terpusat dalam misi perusahaan. Ada juga aliansi. Aliansi terutama menguntungkan ketika produk yang akan dikembangkan juga memiliki teknologi yang sedang bergejolak. Aliansi dalam hal ini tepat karena teknologi tidak diketahui, modal dibutuhkan, dan risikonya signifikan. Hal yang serupa tiga perusahaan yaitu Mercedes-Benz, Ford Motor, dan Ballard Power System membentuk sebuah aliansi untuk mengembangkan mobil hijau yang didukung oleh bahan bakar. Mendefinisikan produk, yaitu di sini ada keputusan buat atau beli. Keputusan buat atau beli membedakan antara apa yang diingin diproduksi oleh perusahaan dengan apa yang ingin dibelinya. Keputusan buat atau beli penting bagi pendefinisian produk. Teknologi kelompok. Teknologi kelompok mengidentifikasikan komponen dengan suatu skema pengkodean yang merinci ukuran, bentuk, dan tipe pemrosesan. Ketika dari komponen diidentifikasikan, kegiatan dan mesin dapat dikelompokkan untuk meminimalkan pengaturan, rute, dan penanganan material. Desain jasa. Di desain jasa ada analisis jaringan rantai proses atau bisa disingkat dengan PCN. Rantai proses adalah urutan langkah yang menyempurnakan kegiatan. Misalkan ketika membangun sebuah rumah, melengkapi SPT. Partisipan sebuah proses bisa jadi produsen, penyedia jasa, atau konsumen. Jaringan oleh sejumlah partisipan. Di sini ada juga penambahan efisiensi jasa. Produktivitas jasa terkenal rendah, sebagian karena keterlibatan pelanggan dalam desain atau penyampaian jasa, atau keduanya. Untuk meningkatkan efisiensi jasa dan di antaranya beberapa cara untuk membatasi interaksi ini. Di sini ada penerapan pohon keputusan untuk desain produk, yaitu transisi ke produksi. Sebuah produk, baik barang maupun jasa, telah dipilih, didesain, dan didefinisikan. Produk tersebut telah berkembang dari sebuah ide menjadi definisikan fungsional, dan mungkin kemudian menjadi desain. Ketika keputusan ini dibuat, biasanya terdapat masa uji coba produksi untuk memastikan bahwa desain benar-benar dapat diproduksi. Sekian dan terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas jika ada kesalahan kata. Terima kasih.